yaitu koordinasi, dan kita harus tahu dulu programnya seperti apa supaya kita dapat menjelaskan sehingga di kemudian hari tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan bersama. Karena saya pada intinya di program tahun ini saya tidak akan menambahkan karena masih ada program-program dari Komisi 4, Komisi 2 sampai dengan Komisi 5 yang sudah kita bicarakan di pada tahap persiapan, dan saya kira itu sangat cukup dan lebih dari cukup. Kita kerjakan dulu apa yang perlu kita kerjakan. Jangan sampai program-program yang begitu bagus, begitu besar, setiap bulan hampir ada kegiatan atau 2 bulan ada kegiatan, tapi tidak dilaksanakan. Hanya sampai pada presentasinya, seperti yang sudah disampaikan Bu Romi. Jadi pada intinya itu, kita laksanakan dulu program yang sudah kita susun ini. Masalah-masalah yang terjadi kita jalan saja dulu. Dan intinya adalah koordinasi sama komisi, maupun di bagian internal, yaitu dalam hal ini pembina maupun sama PP Lingasi. Demikian itu dari saya, terima kasih. Ya, saya selaku Ketua Komisi 1 mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih kepada Bung Hendrik dan Bung Ricardo atas masukannya. Mungkin nanti bisa kita tambahkan di dalam program kerja kita, dan saya mau memohon kerjasamanya kepada rekan-rekan semua selaku alumni PP Lingasi dan beberapa komisi yang lainnya untuk kita bisa saling kerjasama ke depannya dan saling membangun koordinasi antara satu sama lain, dan sehingga kedepannya tidak ada lagi miskomunikasi di antara kita, dan semua program kerja yang sudah kita susun itu bisa berjalan dengan baik ke depan. Mungkin itu dari kami Komisi 1, saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf atas dari rekan-rekan Komisi 1, saya mohon maaf. Terima kasih. Mohon izin menambahkan Ketua Komisi 1. Mohon izin. Silakan. Jadi nantinya sebagai tindak lanjut daripada pelaksanaan kegiatan seperti yang disampaikan oleh Bung Ricardo, ada baiknya kita melakukan surat menyurat atau tertib administrasi. Jadi dengan adanya tertib administrasi, nantinya mendapat persetujuan balasan dari IKP Pusat maupun BPH, baru kita bisa eksekusi kegiatannya. Jadi dengan demikian saya rasa salah satu hal yang mungkin bisa memberi rasa aman bahwa kegiatan ini akan terlaksana dengan baik dan juga nantinya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Saya sarankan nanti sebelum dilaksanakannya kegiatan-kegiatan tersebut, ada surat atau administrasi yang tertib daripada masing-masing komisi ke BPH, dan nantinya akan ada balasan dari BPH untuk menindaklanjuti misalnya kegiatan tersebut. Nah, dari situ baru kita jalan. Jadi dengan demikian tentunya saya rasa organisasi IKP ini akan semakin bagus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Ketua dan Ketua Umum. Terima kasih. Oke, izin menanggapi ya. Jadi bagus itu yang terkait itu. Jadi kan makanya masing-masing komisi itu kan ada sekretaris. Jadi biar nggak ribet kan, nggak harus sekretaris umum aja. Jadi nanti terkait keperluannya apa, kegiatannya apa, nanti bikin aja di sini ada, bisa kan selaku sekretaris komisi 1 ya, nanti bisa nanti dilajari formatnya kan, ya apa stempelnya apa gitu kan, ya. Yang penting udah clear kok, udah bagus, tinggal yang penting eksekusi aja. Makanya kan harus difungsikan sekretaris. Itu aja sih tanggapannya. Nanti dilajari formatnya. Siap, terima kasih Ketum. Siap. Silakan Bu Romi. Oh ya, silakan. Atau Richard mau menanggapi. Silakan Bu Romi kalau ada yang mau disampaikan Bu terkait Komisi 1 Bu. Katanya pas. Jadi berarti pas ya. pas. Izin menambahkan supaya seperti yang sudah disampaikan oleh Mas siapa tadi? Mas Abraham ya, sangat bagus mengenai regulasi administrasinya, tapi alangkah baiknya kita secara umum mengeluarkan mekanisme untuk penertiban administrasi. Jadi itu mungkin hanya satu bagian atau salah satu dari
regulasi, tapi untuk kedepannya kita bisa tahap demi tahap kita bisa keluarkan untuk regulasinya seperti apa supaya ada penertiban administrasi, sehingga untuk keluar juga kita sudah tertib dan ya baguslah untuk organisasi ini atau apa ini ya gitu ya. Nanti mungkin kerjasama dari semua, nanti pada akhirnya kita akan buat mekanisme seperti apa kalau mau menyurat ke sini, tapi jangan sampai itu membuat kita ribet, tapi tertib, tapi jangan sampai membuat kita sendiri yang ribet. Jadi gitu. Jadi sesederhana mungkin, tetapi tertib dalam hal administrasi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Oke, izin menyambung ya. Itu kan di Bu Rohmi sudah ada mengirim di grup kan terkait database angkatan pertama sampai angkatan keempat 2020. Karena kan kalau kita grup WA itu kan nggak mungkin tercover kan, karena ratusan aja, karena jumlahnya ribuan. Bisa sih nanti dari internal ini saling koordinasi kan, karena itu masuk dari program kerja yang komisi proker ke-1 kan, monitoring dan database tadi. Jadi itu mulai sekarang bisa lah dieksekusi kan, terkait database-nya dikumpulkan atau dibuat grup telegramnya kan, jadi kita biar satu pintu sentral kan, karena kalau di WA nggak tercover juga, jadi biar enak nanti instruksinya apa. Jadi bisa sambil digarap ya, itu kan Bu Rohmi sedang ngirim data. Itu sih. Silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi. Kalau dari saya itu aja sih sementara, yang penting eksekusi aja langsung. Nggak usah nunggu-nunggu gitu kan, kalau ada kendala salah ya begitu aja. Kalau ada yang belum paham atau apa langsung tanyakan. Yang penting itu aja langsung eksekusi. Itu udah 6 program itu sudah tercover, sudah komprehensif kan. Tinggal dijalankan aja gitu. Oke, Dibuat Pak. aja telegramnya. Biar enak kan, ada webinar kan, semua enak. Silakan ada lagi? Agung atau dari Abraham mau disampaikan atau apa? Siap Ketua, jadi ya. mungkin sedikit saran. Mungkin Ya. dari seperti yang disampaikan Ibu Rohmi selaku pembina IKAPI mengenai database internal, apakah bisa nantinya kita buatkan Google Form? Jadi nantinya rekapnya mudah dan juga teman-teman inputnya tidak sulit. Dan di sini apakah nantinya database tersebut ingin mencantumkan data hingga data pribadi, misalnya foto yang bersangkutan, kemudian alamat, tempat tinggal, atau mungkin cukup untuk keperluan internal, misalnya PP Link ASI tahun berapa, lokasinya di mana. Mohon izin Ketua. Terima kasih. Gitu. Izin masuk ya, karena yang bikin banyak nih kan angkatan 2020. Itu yang jadi kendala, kita grupnya itu mencar-mencar Telegram. Jadi fungsi dari internal ini menyatukan itu, karena kemarin kan TOT itu catatnya gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, masih belum jelas kan database-nya. Jadi kalian atur aja, yang penting kalian kerjanya enak, itu intinya ini aja. Yang penting tujuan itu tercapai, kalian atur aja gimana caranya, jangan sampai membebani kalian, dan para warga paling asli ini nggak terbebani, karena kalau terbebani kalian bisa juga gitu kan. Yang penting tujuannya itu sampai mau cara apa itu terserah, karena saya paham aja kalian sudah tahu sendiri kan mau pakai apa gitu. Yang penting nggak ribet, kalian mudah ngerjainnya, dan si yang bersangkutan tadi oke gitu kan. Jadi biar sama-sama enak. Yang penting tujuannya kan database tercover, kayak caranya terserah aja nggak apa-apa. Yang penting udah bagus sih. Kalau pakai Google Form juga udah oke, tapi gimana gitu kan, atau mau diketik langsung boleh juga, terserah aja nggak apa-apa, kalian diskusikan aja. Yang penting kami support aja, bagus sudah, tinggal digerakkan. Yang penting data sudah ada, tinggal digarap aja, sudah ada bahan mentahnya kok ya. Bikin grup telegramnya nanti ya, intinya saling komunikasi aja ke saya atau ke Richard atau ke Bu Rohmi kan, nanti diarahkan. Ada lagi Abraham, Agung, Sipa terkait ini sudah ini ya, sekretaris harus berfungsi ya. Nanti saya arahkan terkait formatnya juga, biar jalan kayak apa gitu kan. Jadi masing-masing sekretaris nih jalan masing-masing dia, jadi biar nggak tabrakan. Kalau semuanya sekretaris umum pusing nanti, banyak yang dibikin suratnya. Kasihan juga. Jadi biar internal yang bikin nanti. Ada lagi nggak? Agung atau apa yang mau disampaikan gitu. Intinya
saling backup ya, jangan nunggu ketua, jangan nunggu sekretaris. Kalau ketuanya sibuk, ya anggotanya backup. Kalau anggotanya sibuk ya ketuanya ini. Jadi nanti kita sinergi juga dengan program koordinasi kan, intinya kita jangan sampai kok. Nanti bisa via CP, via call nanti saya arahkan kan sampai bisa kan terkait tipe sekretaris Komisi 1, gimana formatnya, gimana alurnya gitu. Silakan kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan lagi sebelum ini kan. Jadi biar nggak terlalu lama rapat kita, tapi tujuan dan topoksinya sampai kan, daripada lama muter-muter tapi makan waktu ribet juga kan, karena waktu gitu time juga gitu. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan, ada yang mau dibahas, silahkan. Tapi kalau Komisi 1 sudah clear, sudah oke, jalankan. Karena kalian yang bikin program, jadi kalian menjalankan. Karena Komisi 2, Komisi 3, dan Komisi 5 sampai 4 tadi juga, mereka punya program sendiri. Kalau kalian nggak menjalankan, siapa yang menjalankan gitu kan? Gitu. Jadi pada dasar pelaksananya semua menjalankan, tapi kalian yang menggerakkan di situ, motor utamanya kalian gitu. Jadi kalau sampean nggak jalan, ya sama aja, cuma sekedar wacana atau retorika aja gitu kan. Apa-apa, jalankan aja ya. Itu aja sih, silakan. Sebelum berjalan ini kita harus tahu rule-nya dulu ya. Kalau udah oke ya jalan aja. Jadi jangan dibikin ribet, tapi jalan gitu ya. Entah mau lewat mana, yang penting sampai gitu. Silakan Bu Rohmi kalau ada yang mau disampaikan, Bu. Agung selaku, silakan Bu. Ini rapat khusus Komisi 1 atau sampai komisi berapa yang hari ini? Kalau hari ini cuma Komisi 1 aja, Bu. Kalau besok 2-2. Oke, berarti ini khusus Komisi 1. Yaitu intinya, ini kan Komisi 1 internal ya, internal dan kaderisasi. Iya. Fokus dulu, baik tadi yang disampaikan 2 program tadi bagus, tapi nanti pelan-pelan ya. Yang penting kita benahin dulu database yang pertama aja, database kita aja, internal kita aja, warga Pepelingasi ini. Sampai sekarang kalau ditanya sama komunitas lain, kita belum bisa ngasih jawaban. Pepelingasi itu apa, siapa anggotanya, bagaimana, yang 5W1H itu kita belum bisa jawab full. Visi misi aja sampai sekarang belum ada. Kemarin ada yang nanya dari Papua itu, Bu, visi misinya apa? Saya pun bingung visi misinya apa, terus saya kasih aja sejarah Pepelingasi sama arti logo, saya suruh ngertiin sendiri. Nah, mohon untuk Komisi 1 ini buat dulu yang dasarnya dulu aja kita. Kan nanti dasar dari ini bisa dimasukkan ke ADART kan. Di ADART kan disebutkan arti logo, terus arti apa kayak gitu kan. Nah, ini kita benahin internal dulu aja beberapa bulan ini. Nanti yang pertemuan itu juga boleh, nggak masalah. Yang 3 bulan sekali itu untuk kita jalin komunikasi dengan berbagai pihak, dengan daerah, itu juga bagus. Cuman tugas utama yang penting menurut saya benerin dulu database kita. Terus kayak kemarin waktu pemilu itu kita nggak punya nick, kan ditanya tuh berdasarkan apa, kalian ini kan rame itu di grup kan. Nah itu lebih baik dari sekarang kita benahin dulu anggotanya, pamannya yang dari pusat yang udah ikut pembekalan dari 2017 itu dikasih kode nicknya, nomor induk keanggotaannya seperti apa, modelnya apakah dari susun apa. Nah itu terus kemudian mintain foto. Mereka kan ada di beberapa grup, Mas Hendri pun juga udah masuk di grup-grup tersebut. Mungkin nanti invite aja siapa yang ditugasin untuk komunikasi dengan tiap-tiap grup itu atau bagaimana, silahkan. Yang jelas, pertama kita benahin dulu database NIK. Terus kemudian kita buat kartu anggotanya. Kartu anggotanya online aja, kan sekarang ada tuh yang kayak di kegiatan apa itu, kartunya itu berupa online gitu. Jadi ya bener bentuknya kartu terus tapi bisa di-download sendiri gitu. Nggak harus kita ngirim mereka ke daerah-daerah masing, nggak usah. Jadi biar mereka download kayak sertifikat kemarin loh. Kayak TOT itu kan kemarin sertifikatnya online, jadi mereka ngeprint sendiri, nanti dipikura sendiri, itu urus terserah, nggak masalah. Yang penting kita punya database. Nah, maksudnya gitu Mas. Jadi, nah terus kemudian kalau nanti ada dari luar mau kolaborasi atau apa,
Nah, itu komunikasinya ke siapa, kontak personnya gimana.